meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan shalom. Selamat bergabung kembali dalam serinya Sedia Renungan Harian bertema panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Permenungan kita tentang tema khusus bulan Kitab Suci Nasional, Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, hari ini memasuki hari ke-21, yaitu hari Selasa dalam Pekan Biasa ke-25 tahun liturgi B1. Dalam episode serinya yang ke-36 hari ini, kita menyatukan diri dengan seluruh gereja untuk merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Saudara, berita atau kisah panggilan Matius untuk menjadi Rasul Yesus Kristus ini didahului oleh Paulus dengan penjelasan tentang perlengkapan untuk membangun tubuh Kristus dalam bacaan pertama, kemudian diikuti oleh pemazmur yang menegaskan bahwa alam semesta secara bergiliran menggemakan kemuliaan Tuhan. Mazmur bab 19 ayat 2-3, 4-5. Pada ketiga bacaan ini, kita menemukan semacam tahap dalam pelaksanaan tugas perutusan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Bahwa Injil itu harus lebih dahulu meresapi dan menyempurnakan kehidupan pribadi setiap orang, dan kemudian meresapi dan menyempurnakan kehidupan komunitas dari suatu jemaat atau gereja, dan pada akhirnya baik secara personal maupun secara komunal, orang-orang yang sudah diresapi dan disempurnakan dengan semangat Injil ini masuk ke dalam tata dunia dengan tugas perutusan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia berikut orang-orangnya dengan semangat Injil yang olehnya mereka sudah diresapi dan disempurnakan. Lanjutan Efesus bab 4 ayat 2-6, 7-13. Di dalam Injil, kita menyaksikan bagaimana Injil yang melekat, menyatu dengan pribadi Yesus Kristus, bekerja untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia yang di dalamnya ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di satu sisi, dan orang-orang Farisi di sisi yang lainnya. Protes orang-orang Farisi terhadap tindakan Yesus yang makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dijawab dengan penegasan ini, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang-orang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Matius bab 9 ayat 12-13. Demikianlah belas kasihan dan persahabatan dengan mereka yang sakit dan berdosa yang dilakukan Yesus menjadi contoh untuk tugas perutusan meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil itu. Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengurung diri di dalam kekudusan dan kemuliaan kekuasaannya sebagai anak Allah. Matikan Filipi 2:5-7. Menutup diri terhadap orang-orang dunia dengan aneka situasi negatif yang mengepung dan menjerat mereka, seperti yang dilakukan orang-orang Farisi, tidak akan menolong orang-orang itu. Tindakan Yesus yang membuka diri
dan merangkul orang-orang kecil dan sederhana itu, itulah contoh tentang bagaimana mengantar orang-orang dari dunia kepada Injil dan kepada Dia yang diwartakan oleh Injil itu, yakni Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus yang hidupnya telah dimenangkan oleh Kristus dan Injilnya dari tata dunianya yang lama, tata dunia yang diwarnai oleh sikap saling menghakimi dan menghukum, saling mempersalahkan dan membunuh. Setelah bertobat, dia mewariskan resep untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia melalui nilai-nilai dan sikap hidup berikut ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus bab 4 ayat 2-6, 7-13. Saudara terkasih, supaya dapat meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, marilah kita mengawalinya bersama dengan Yesus, selanjutnya tinggal di dalam Yesus, supaya pada akhirnya kita dapat menyelesaikannya juga bersama Yesus. Diberkatilah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin dan Shalom.